Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Oase Ramadan yang merupakan rangkaian program kemuliaan Ramadan di Metro TV dan masih di Sholat Center Indonesia Jakarta. Masih bersama Ustadz Abu Sangkan dan kita masih membahas mengenai Baiti Jannati, perempuan dan kiprahnya di dalam rumah tangga. Nah, Ya, Ustadz tadi kita sudah berbicara panjang lebar, wanita itu adalah makhluk yang sempurna yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. ya, Kemudian mempunyai kekuatan yang luar biasa terbukti dengan simbol-simbol yang disebutkan Allah. Bahwa Allah menyebutkan samawat itu adalah mu'anats. ya. Nah ini Ustadz bisa dijelaskan dan dihubungkan sedikit bagaimana keluarga ataupun rumah itu menjadi sebuah surga karena Ya. wanitanya Ustadz. Monggo silakan. Sebenarnya kalau kita bicara surga, satu ruangan spaceless and timeless. Jadi tidak ada ruang dan waktu. Jadi tidak ada batasan. Contoh, ketika saya memasuki alam mimpi atau alam tidur. Tidur itu ada kehidupan. Ada yang merasa dikejar-kejar anjing. Ya. Ada yang mimpi dikejar kucing. Gitu. Iya. Ada yang dikejar, wah hantu. Dan hantunya tidak ada. Tapi kok capeknya beneran, takutnya beneran dan bisa cerita. Berarti ada kehidupan dalam tidur gitu. Gitu. Jadi pernah ngimpi apa Bang? Saya Tiban Duren Ustadz. Tiban duren. Bonyok nggak? Bangun-bangun belepotan. Dan ngimpi ini sepertinya kalau seandainya saya bermimpi dicekek maling. Nah. Ya, mimpi tapi dicekek maling, ketika dicekek malingnya nggak ada, tapi cekekannya terasa, gelagapannya terasa. Seandainya mimpinya itu durasinya 2 hari 2 malam. Astagfirullahaladzim. Lama Dicekek, amat. ya. Artinya begini, walaupun katanya tidak ada malingnya, tapi kita merasakan cekekan itu ada, betul nggak? Orang mimpi basah, basah beneran, kehujanan maksudnya. Nah, taunya orang tuanya nyiram. Karena subuh belum bangun. Iya. Iya. Dan artinya kejadiannya ada, rasanya ada, sakitnya ada. Maka di dalam tidur itu sebenarnya siksaan tidur. Gitu. Kenapa? Di dalam tidur itu suasananya dicabut jiwa kita oleh Allah. Sebenarnya tidur itu adalah mati. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mencabut jiwa kita ketika matinya, namun tidak kembali lagi. Dan Allah juga mengambil jiwa kita, tetapi Allah mengembalikan lagi dalam tidurnya. Di dalam tidur ada siksa yang rasakan. Nah, di dalam hidup ini ada siksa juga. Saya akan gambarkan bahwa tubuh manusia ini terbuat dari tanah. Tanah yang ditumpuk dan ditiupkan ruh ke dalam jiwa kita. Ada juga gundukan tanah, yaitu kuburan. Gundukan tanah tetapi tidak berjalan, tapi di dalamnya ada ruhnya. Maka kuburan yang berjalan, ada siksa, ada. Disiksa oleh karena utang. Disiksa karena anak. Disiksa oleh kehidupan. Apa? Hartamu yang menyiksa hati kita, anakmu, menyiksa hati kita, keluargamu, yang menyiksa hati kita, pekerjaanku, yang dan tersiksa beneran. Maka hari ini di akhir Ramadan Allah mengatakan kalau berhasil engkau Ramadannya, itshum minan nar, terbebas dari api neraka. Yuk kita buktikan kita terbebas. Bahwa api neraka yang ada di sini lebih panas daripada api yang kena kembang api. Kita buktikan, ketika kita kenyonyok apa bahasa Indonesianya? Kenyunyu. Cari bahasa yang lebih gampang Ustadz. Ya, Kecucuk. Kesulut. Kesulut. Iya, Kesundut. kesulut. Nah. Sulawesi Utara berarti. Jadi ketika ini ternyunyu. Alah balik lagi. Panas, iya memang panas. Coba rasakan, otak manusia akan beradaptasi dengan panas yang ada di tangan kita dikirimkan oleh neurotransmitter. Maka lama-lama dia tidak panas. Cukup 1 jam, 2 jam, sehari tidak panas. Tetapi ketika ini disiksa oleh api hati,
api cemburu, maka orang tidak bisa tidur semalam suntuk. Besok pagi bangun tidak bisa tidur sampai insomnia, tidak tersiksa. Bayangkan orang tidak bisa tidur, dulu kasih pel tidak bisa tidur, tersiksa. Ketika masih ingin lagi tersiksa lagi, padahal orangnya sudah gak ngapa-ngapain. Jadi jiwa ini tersiksa. Jika engkau di sini di dunia tersiksa, pasti karena tidak ada space. Di akhirat tersiksa. Faman kana fi hadzal a'ma, barang siapa di sini hatinya buta, wa fil akhirati a'ma. Di akhirat buta. Kalau engkau di dunia ini tenang, dikarenakan dekat pada Allah, pasti di alam kuburnya tenang. Jika dunianya menyiksa hatimu, pasti di akhirat juga menyiksa hatimu. Jadi untuk mengontrol kita masuk surga atau tidak surga, sekarang bisa dikontrol. Ciri-cirinya ketika punya masalah, idza asobathu musibah, tidak ada masalah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jika engkau di sini ada masalah, tersiksa hidupnya, begitu. Maka di akhirat pun akan begitu. Wah. Tetapi kalau di sini, misalkan motornya hilang, bang, motornya hilang, di mana? Sana. Malingnya kemana? Pergi, santai. Motornya mana? Hilang. Perasaan nggak ada orang yang begitu. Bang, Ada. motor hilang. Hilang. Makasih ya. Mana ada? Ada, ada. Ada. Oh jadi kalau orang di dunia ataupun di akhirat itu sudah kelihatan. Makanya saya sering dengar doa begini Ustadz. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Ini Itu pasti ada bikin- hubungannya. Bikin api neraka. Oh gitu. Kenapa? Kenapa sebut asana mulu? Yang isi yang kedua, si Siti kagak disebut, marah dia. Ini ngomongin siapa? Udah hasanah mulu. Hasanah itu kebaikan. Oh, kebaikan. Oke, kita akan bagaimana mengkaji mengenai persoalan ini, kita akan sama-sama kaji. Tapi setelah ini kita akan berbincang-bincang dengan Asma Nadia di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Oase Ramadan.